Okay, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Minan Ahmad Official ya teman-teman. Untuk kesempatan kali ini saya nggak bakal nge-explore atau bikin motovlog, tapi saya mau kasih tahu atau bikin video tentang setup motovlog saya ya teman-teman. Saya pakai action cam dari GoPro ya teman-teman. Untuk tipenya adalah saya pakai GoPro Hero 5. Kelihatan nggak teman-teman? Ini soalnya sudah pudar. Nah, ini Hero 5 ya teman-teman, kelihatan? Oke. Dari tampak luarnya dulu ya. Tampak luarnya seperti ini kameranya. Di sisi depan ada lensa kamera. Untuk lensa pikselnya kamera dari GoPro Hero 5 ini 12 megapiksel. Kemudian ada layar indikatornya di sini. Di sini tertera brand atau mereknya GoPro. Kemudian di sisi atas di sini ada satu tombol, yakni tombol untuk start dan stop ya teman-teman. Maksud dari start dan stop di sini adalah start untuk memulai video atau memulai foto, dan stop untuk mengakhiri video ataupun mengakhiri foto ya teman-teman. Maaf saya agak pilek ya teman-teman. Dari atas sudah, kemudian kita lihat dari samping sini sebelah kanan. Nah, di sini terdapat semacam tutup yang bisa dilepas ya teman-teman. Saya lepas, saya kasih tahu. Ini tekan dulu, kalau lepasnya tinggal kita geser. Agak kuat ya ini teman-teman. Nah, sudah. Geser ke kanan. Tinggal kita buka seperti ini. Nah, di dalamnya terdapat dua port ya teman-teman. Yang pertama port Type C. Ini buat ngecharge bisa, sama transfer file kalau nggak salah. Kemudian port kedua adalah HDMI. Sudah ya. Itu saja di sisi samping sebelah kanan. Kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini ada speaker ya teman-teman, ini speaker. Terus kemudian ini ada juga tutup yang bisa dilepas teman-teman. Kita lepas dulu, sama aja, tekan geser ke kanan. Dan di sini kita menemukan ini adalah tempat baterainya ya teman-teman. Tempat baterainya di sini adalah tempat micro SD-nya. Di sini tempatnya. Ini sudah saya isi. Untuk lepaskannya seperti ini. Untuk memasukkannya, tembaganya di bagian bawah. Kemudian kita masukkan seperti ini. Tinggal dorong aja. Nah, seperti ini. Ini saya lepas dulu. Kemudian di sisi samping sebelah kiri ya teman-teman. Tadi kan hadapnya seperti ini. Sisi samping sebelah kiri ini meskipun sudah agak tampilannya udah kayak seperti ini ya teman-teman, tapi ini adalah tombol dari powernya ya teman-teman. Tombol power yang berfungsi untuk menyalakan kamera ini dan mematikannya, seperti itu. Kemudian tampak belakang ini adalah layar sentuh ya teman-teman. Layar utama dari GoPro Hero 5 ini sudah layar sentuh seperti itu. Di sini tertera dari brand atau mereknya. Oke. Untuk tampak luar sudah semua ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan review untuk tampilan dalamnya atau antarmukanya ya, teman-teman. Sebelum itu saya kasih tahu bagaimana cara kita menyalakan kamera ini. Sebelumnya kita pasang baterainya dulu. Seperti biasa, tekan, dorong kanan, buka. Kemudian kita pasangkan baterainya.
Ngomong-ngomong masalah baterai, di GoPro Hero ini, Hero 5, itu kapasitas baterai originalnya itu adalah 1220 mAh ya teman-teman. Kelihatan ya? Fokusnya ke baterainya, jangan ke jari saya atau ke tangan saya yang jelek kayak gitu. Sementara dari fabrikasinya itu dari Samsung SDI Co.Ltd ya teman-teman. Ini baterai original GoPro, ciri-cirinya seperti ini, ada lambang GoPro-nya. Kemudian dari harga, baterai ini yang original ini dijual di harga kisaran 250.000 hingga 300.000 ya teman-teman. Lumayan mahal untuk baterai sekecil ini. Tapi ini untuk originalnya memang ya namanya original ya pasti mahal ya teman-teman, kayak gitu. Tapi kualitasnya ya original tetap yang terbaik. Di sini saya juga ada baterai dari aftermarketnya ya teman-teman. Jadi bisa pakai baterai yang nggak ori, pakai baterai aftermarket kalau memang beli baterai ori kemahalan. Untuk ini saya pakai merek Tafware for GoPro Hero. Di situ tertera angka 567. Jadi baterai ini atau baterai dari GoPro Hero 5 ini kompatibel dengan GoPro Hero 6 hingga GoPro Hero 7 ya teman-teman. Bentuknya sama. Kita lihat mAh-nya dulu ya. mAh-nya sama 1220 mAh pakai baterai model Li-ion ya teman-teman. Jadi mungkin ini salah satu kekurangannya ya teman-teman untuk GoPro Hero 5. Jadi baterai menurut saya teman-teman yang saat ini sedang marak digunakan itu versinya harus lithium teman-teman. Lithium itu lebih bagus daripada Li-ion karena lithium itu nggak mudah kembung, sementara yang Li-ion ini mudah kembung. Untuk baterai gadget zaman sekarang, smartphone sekarang itu sudah pakai lithium teman-teman. Mungkin karena GoPro ini sudah usang ya. Untuk GoPro sendiri biar teman-teman tahu, untuk GoPro Hero saat ini itu serinya sudah sampai 12 teman-teman. Dan saya belinya cuma mampu di GoPro Hero 5. Itu ya. Lanjut kembali ke topik pembahasan. Kita pasang dulu buat nyalain kameranya. Untuk memasangnya kita paskan di tembaganya itu. Kelihatan ya. Jadi untuk hadapnya seperti ini. Seperti ini ya. Menghadap sini kita masukkan. Mas ini kok ada apa ini? Semacam apa ya? Semacam tali atau apa ini buat ngelepasnya teman-teman. Jadi ngelepasnya tadi nanti tinggal kita tarik seperti ini. Nah, kita tarik seperti ini. Oke, mau dipasang baterai dulu atau memory card dulu boleh. Untuk memori saya pakai SanDisk dari merek SanDisk ya. Untuk tipenya yang Ultra kelas 10. Kelihatan nggak teman-teman? Yang kelas 10 di situ ada angka 10 ya teman-teman. Nah, untuk action cam dari GoPro ini dia hanya mau menerima memori dari kelas 10 ya teman-teman, nggak harus SanDisk Ultra, cuma cari aja memori yang kelasnya 10 ya teman-teman, yang angkanya ada 10 nya seperti ini. Kalau saya sih lebih percaya SanDisk karena lebih sudah terkenal dan nggak meragukan kualitasnya. Kalau yang palsu banyak, tapi kalau yang ori saya sarankan kalau beli ke toko hijau atau toko oranye beli ke official shopnya karena banyak yang palsu. Untuk cara masukkan memorinya, tembaganya di bawah sama kayak baterainya, tinggal seperti ini masukkan. Oke. Mas misal nggak dipakai memori bisa nyala tapi nggak bisa nge-record, nggak bisa foto, kan penyimpanannya pakai memori seperti itu. Kita tutupnya seperti ini, misalkan sudah sejajar, kita geser. Oke, masuk. Sudah. Kemudian tinggal kita nyalakan. Untuk nyalakannya tinggal seperti ini teman-teman. Ini ditahan sampai LED-nya nyala. Sekitar, nah kalau udah nyala lepaskan. Oke, udah nyala. Untuk antar muka dari GoPro Hero 5 ini seperti ini ya teman-teman. Maaf ada ngeblur, rada ngeblur ya teman. Oke, sudah jelas. Saya jelaskan satu persatu ya.
untuk dari atas tengah ini adalah keterangan memory card ya teman-teman, memori SD card 2H48. Itu artinya memori ini sanggup merecord atau ikan mode video. Ini pakai mode video, ini lambang video. Jadi memori ini mampu merekod selama 2 jam 48 menit. Memori yang saya pakai tadi 64 GB dalam keadaan kosong ya teman-teman. Untuk resolusi seperti ini. Jadi beda resolusi nanti kemampuan memorinya akan beda, jangka waktunya merekodnya akan beda. Oke, lanjut geser ke sebelah kanan, pojok kanan. Tentu teman-teman sudah tahu bahwa itu indikator baterai. Kemudian di sebelah kiri ini seperti lambang antena, ini adalah connectivity ya teman-teman. Connectivity atau connectivity itu apa mas? Connectivity adalah jadi GoPro, kamera action cam dari GoPro ini bisa dihubungkan ke perangkat Android teman-teman. Di perangkat Android nanti kita tinggal install aplikasi GoPro-nya. Cara hubungkannya lewat sini. Ini simbol ini. Terus di sini kelihatan nggak? Itu ada semacam logo kayak Maps. Jadi GoPro Hero ini kelebihannya, Hero 5 khususnya, ini sudah support GPS ya teman-teman. Sudah ada GPS-nya. Oke, lanjut ke sebelah kanan bagian sini. Ini adalah keterangan fitur yang dinyalakan oleh pengguna. Di situ ya teman-teman. Di bagian tengah itu simbol adalah simbol dari stabilizer video teman-teman. Jadi kelebihan dari GoPro itu, GoPro Hero 5 itu sudah ada stabilizernya. Mas, GoPro Hero yang sudah ada stabilizernya mulainya seri berapa? Ya Hero 5 ini teman-teman. GoPro Hero 4 itu sudah 4K tapi belum ada stabilizernya. Oke ya. Terus di bawahnya itu seperti ada matahari terbit ya. Itu adalah mode auto low lag ya teman-teman. Auto low lag itu artinya mode dimana kamera merekam dalam keadaan minim cahaya. Nanti kalau kita nyalakan bakal ada simbol di sini. Dan di bagian bawah sendiri ini adalah mode angin ya teman-teman. Maksudnya mode angin gimana mas? Maksudnya mode angin itu adalah ketika kelebihan GoPro ini bisa meminimalisasikan udara yang masuk, suara. Jadi suara udara yang masuk itu bisa diminimalkan dengan menyalakan mode wind. Kalau bahasa Inggrisnya wind, WIND ya teman-teman. Kalau cara ucapnya salah mohon maaf ya. Oke, sudah. Kemudian geser ke sebelah bawah, yakni ini FOV. Ini adalah lensa ya teman-teman. Kalau saya nyebutnya lensa sih. Nah, di sini lensa dari GoPro Hero, salah satu kelebihannya ada di sini, yakni super view atau bisa dikatakan super wide. Bentang layar yang bisa atau cakupan yang bisa ditangkap oleh kamera ini. Super view itu untuk cakupan layar yang sangat luas teman-teman. Di bawahnya ada wide. Nah, kalau kalau kita ganti wide, nah itu objek yang ditangkap kamera ini akan semakin dekat. Sementara kalau kita pakai super view, nah sangat luas sekali teman-teman. Ini hampir 180 derajat penangkapannya untuk super view. Sementara untuk wide ini sama seperti di Android yang kalau nggak salah 0,5 ya teman-teman. Kemudian medium, jadi ini semakin di bawah semakin kayak ngezoom gitu. Yang ditangkap semakin nggak luas. Seperti itu, mungkin bisa dipahami ya. Linear, narrow ini sangat ngezoom sekali ya teman-teman. Nah, oke, untuk lensa sudah. Kemudian FPS dari GoPro Hero 5 ini tersedia maksimal di 240 fps teman-teman, dan minimal di 24 fps. Untuk resolusinya di GoPro Hero ini sudah, Hero 5 ini sudah mendukung 4K untuk resolusi tertingginya, dan resolusi terendahnya di 480.
Oke. Sementara di sini ada ikon, ini adalah mode yang teman-teman pilih. Di sini tersedia mode video, ada mode video plus foto. Jadi teman-teman bisa nge-record video sambil menangkap foto ya teman-teman. Kemudian di sampingnya ini sebentar adalah mode kamera. Di sini ada mode reguler. Untuk mode regulernya dari GoPro Hero 5 ini megapikselnya 12 megapiksel. Lensa yang bisa diambil di sini ada wide dan linear dan medium dan narrow ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Wide itu yang luas, ke bawah semakin ngezoom kayak gitu ya teman-teman. Kemudian mode sudah, naik ini mode malam. Ya, mode malam sudah. Kemudian kita kembali, karena berhubung saya ini buat motovlog, jadi saya akan fokus ke mode video teman-teman. Bawah sudah, resolusi fps sudah, lensa sudah, mode sudah. Kemudian ini seperti ada garis di sebelah kiri ini. Kalau kita geser seperti ini, nah ini adalah menampilkan media atau objek yang sudah kita tembak atau kita jebret pakai foto ataupun kita record pakai video ya teman-teman. Oke. Dari situ kemudian kita geser dari kanan ke kiri seperti ini. Nah, di sini ada settingan lagi teman-teman. Ini bisa dinyalakan, bisa enggak. Ini namanya Pro Tune. Tune itu settingan atau aturan, Pro itu yang bagi profesional seperti itu. Misal ini di off kan, saya kembali dulu ya. Di sini kan memorinya cuma bisa nge-record di 2 jam ya teman-teman. Di settingan 4K 24 fps. Kalau ini di off kan ya teman-teman, settingan Pro ini di off kan, lihat. Kalau di off kan, untuk beberapa di fps dan resolusi tertentu itu akan menambah masa dari memory card ini teman-teman. Misal resolusinya saya turunkan ya, saya pakai 1080 itu atau Full HD ya teman-teman. Resolusi di 50, lensa pakai Super View. Ini kan kondisi dimana Pro Tune atau settingan Pro nya saya off kan ya teman-teman. Dia mampu merekam di 4 jam 5 menit di resolusi sekian, fps sekian, lensa pakai super wide. Kemudian bila mana Pro Tune-nya ini atau settingan Pro ini saya nyalakan, lihatlah apa yang berbeda. Tinggal 2 jam 48 menit. Jadi seperti itu. Ketika ada fitur atau settingan yang bisa kita lebih jelajahi, konsekuensinya adalah waktu atau kapasitas yang bisa di-record oleh memory card itu akan berkurang. Jadi plus minus teman-teman, kayak gitu. Kalau teman-teman mau lebih advance, mau ganti-ganti atau mau pakai settingan, kalau misalkan teman-teman itu jiwanya jiwa advance, jiwa coba-coba, mau cari settingan yang menurut teman-teman lebih bagus dari settingan pabriknya, itu pakai Pro Tune-nya di on kan. Saya off kan dulu ya. Geser ke kiri, di sini ada, nah ini fitur kelebihan dari GoPro Hero 5 ya, ini stabilizer video teman-teman. Ini bisa dinyalakan, bisa dinonaktifkan. Ketika dinyalakan, di situ tertera keterangan, maka akan mengurangi jangkauan luasnya itu 10%. Paham ya teman-teman? Lensa yang luas tadi, Super View tadi maupun wide tadi, itu akan berkurang 10%, seperti di crop seperti itu. Konsekuensi dari stabilizernya dinyalakan, plus minus lagi. Kemudian fitur ketiga itu adalah auto low lag. Auto low lag adalah fitur dimana ketika kita ngambil objek itu minim cahaya. Ini bisa dinyalakan, bisa tidak. Kemudian di sini manual audio control, yang tadi di depan ada simbol seperti angin yang saya katakan. Nah, di GoPro Hero ini, Hero 5 ini bisa pilih 2 fitur teman-teman. Kalau wind only itu artinya khusus angin. Jadi
meminimalisasikan suara angin yang masuk kalau pakai wind only. Sementara pakai stereo only, kalau stereo only itu suara yang dihasilkan ketika diputar di Android yang sudah pakai stereo. Stereo itu speaker atas bawah teman-teman, dual speaker seperti itu bisa berbunyi semua kayak gitu. Saya pakai wind only karena peruntukan saya untuk vlog yang notabene saya di jalan dan ketemu angin. Oke, sudah ya settingannya seperti itu. Kemudian kita geser dari atas ke bawah teman-teman. Nah, di sini ada dua simbol. Ini gembok ini adalah simbol untuk lock screen ya teman-teman, buat ngelock screen dari GoPro Hero ini. Dan sementara ini simbol orang teriak ini ya teman-teman, ini adalah voice control ya, ini bisa di on kan bisa di off kan. Voice control yang tadi connect ini adalah fungsi dimana kita menghubungkan GoPro Hero Action Cam ini ke aplikasi GoPro di Android kita ya, seperti itu ya teman-teman. Saya nggak bisa contohkan karena HP saya buat record seperti itu. Bentar. Oke, kemudian ada fitur lagi yang namanya preference ya teman-teman. Di preference ini ada kamera tour, ini mode demo. Kalau teman-teman beli baru terus nggak ngerti apa aja yang cara fungsinya kayak gimana, nah ini mode and setting, mode dan pengaturan. Advanced setting yaitu setting lanjutan. Video stabilizer, preference. Nah udah. Media, nah geser ke kanan, exit, geser dari atas ke bawah. Oke, sudah. About this GoPro adalah tentang GoPro, mengenai nama perangkat ini, serial numbernya. Ini bukti kalau ini asli ya teman-teman. GoPro update ini buat ngupdate. Untuk update-nya kita harus konekkan ke aplikasi GoPro di HP kita. Waktu, setting waktunya, date, setting harinya, date format dari tanggal dan waktu. On camera voice control ini bisa dinyalakan, bisa dinonaktifkan. Jadi kayak gini maksudnya, on camera voice control itu ini berkaitan dengan kelebihan GoPro teman-teman. GoPro Hero 5 ini bisa kita kendalikan dengan suara teman-teman. Nah ini kalau kita nanti on kan, nanti saya kasih contohnya ya teman-teman. Bahasa di sini nggak ada bahasa Indonesia untuk GoPro, hanya pilihannya Inggris. Aduh, sebentar. Untuk GoPro Hero 5 itu pilihannya hanya Inggris, US, Australia, UK, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Portugis, Portugal, Spanish, Spanyol, Cina, Jepang, Korea. Nggak ada bahasa Indonesia. Jadi terpaksa kita pakai Inggris saja. Oke, sudah. List of command ya, ini daftar komando atau yang tadi saya katakan bahwa GoPro Hero 5 ini kelebihannya bisa kita atur melalui suara teman-teman. Jadi ini adalah beberapa suara yang bisa kita suarakan ketika memerintah si GoPro ini. GoPro start recording itu buat meminta GoPro ini memulai video. Ada banyak ya teman-teman, nanti saya praktekkan bentar. Terus beep volume, ini adalah volume suara tadi loh yang titit. Nah itu bisa dikeraskan, bisa dimatikan juga. LED ini adalah yang ini, nyala merah ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Quick capture, pengambilan cepat, ini artinya ketika GoPro Hero teman-teman, Hero 5 teman-teman dalam keadaan mati, tapi teman-teman nggak perlu pakai tombol power buat nyalain, tapi pakai tombol pengambilan ini, tinggal pencet satu kali nanti langsung mengambil objek baik foto maupun video. Default mode adalah mode pertama ketika teman-teman nyalain kameranya. Saya pakai mode video, jadi ketika teman-teman baru pertama nyalain kameranya langsung masuk ke mode video. Auto off ini semacam timer ya teman-teman, saya nggak pakai.
jadi ini ada beberapa pilihan 30 menit 15 menit gitu. Screen saver ini adalah lama waktu layar ini nyala, saya pakai 2 menit aja. Brightness untuk kecaran saya pakai 10% aja karena lumayan menghemat baterai. Auto rotasi ini saya selalu pakai up ya teman-teman. Ini bisa seperti HP itu loh teman-teman. Kalau misal posisinya gini mengikuti kayak gitu GPS yang saya maksudkan tadi. Kamera ini fiturnya sudah support GPS language, pakai bahasa Inggris. Video format tersedia 2, PAL dan NTSC ya teman-teman. Saya nggak ngerti kalau itu. HDMI output ini di sini pilihannya ada monitor, media sama live. Nah ini saya nggak perlu karena saya nggak fungsikan itu. Terus format SD card, kamera default, factory reset, udah selesai, habis ya. Tadi yang belum saya contohkan yakni terkait yang saya katakan bahwa GoPro ini bisa kita perintahkan via suara ya teman-teman. Ini tangan saya nggak gerak ya teman-teman, nggak mencet apapun. GoPro start recording. Nah, melalui suara kita bisa memerintahkan kamera ini untuk merecord teman-teman. Kita coba lagi ya. GoPro stop recording. Nah berhenti. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu fitur kelebihannya GoPro 5 teman-teman. Sangat istimewa. Kalau mau mematikan ya kita ini berhubung baterainya tinggal 10%, saya ganti dulu ya teman-teman. Sekaligus saya contohkan perintahnya. GoPro turn off. Nah, mati dia teman-teman. Hanya via suara. Saya nggak pegang apapun. Tombolnya ada di sini, tangan saya di sini. Salah satu kelebihan GoPro Hero 5 khususnya. Kita ganti baterai dulu. Kalau posisi mati kayak gini nggak bisa kita pakai suara, kita harus nyalain manual. Oke, udah nyala. Udah ya, fitur sudah, tinggal kita masalah setting resolusi, FPS sama lensanya ya teman-teman. Saya hanya kasih tahu untuk setting video karena ini sesuai dengan channel saya yang motovlog ya teman-teman. Oke, pertama kita ke resolusi ya teman-teman. Resolusi dari GoPro sendiri itu mentok di 4K. Kita lihat dengan resolusi 4K kita bisa main berapa fps. Nah tinggal kita ini tap for FPS option adalah ketuk untuk melihat FPS yang berfungsi. Tinggal kita ketuk ya teman-teman. Tinggal kita ketuk. Nah di sini tersedia yang nyala putih ini teman, 2 ini ya. Yang sebelumnya kan yang lainnya redup. Nah yang berfungsi di 4K itu FPS-nya cuma 25 sama 24 ya teman-teman. 25 dan 24. Untuk lensa yang bisa kita gunakan hanya mentok di wide, tidak ada pilihan lain, hanya di wide. Tidak bisa super view ya teman-teman. Jadi untuk motovlog saya nggak rekomen kayak gitu, karena motovlog perlu tangkapan yang luas menurut saya. Dan dengan resolusi dan settingan seperti ini, stabilizernya nggak bisa nyala. Nah di atas ini terangannya disilang ya, sama auto roll nggak bisa nyala. Coba kita turunkan resolusinya pakai 2.7K. Nah kita lihat FPS-nya ini mentok di berapa. Kita lihat ya teman-teman, FPS-nya mentok di 50 fps, lumayan ini. Sementara untuk lensanya hanya tersedia wide, medium, lensanya tersedia banyak, tapi masih belum tersedia yang super view. Untuk stabilisasinya bisa nyala, ini nggak disilang ya. Auto roll juga bisa nyala. Yang belum bisa adalah super view-nya. Oke, lanjut kita cari sampai semua fiturnya bisa kita cari sampai semua fiturnya bisa nyala ya teman-teman. Aku pencet tadi. Aduh, salah. Bentar. Maaf. Oke. Kita cari sampai semua fiturnya bisa nyala di resolusi dan settingan berapa. Kita turunkan lagi
di 2.7K dibingkai 4:3 ya teman-teman. Kita lihat FPS yang diberikan berapa. Di sini hanya tertera hanya di 25 fps teman-teman, malah turun. Lensa juga cuma di wet, stabilisasi bisa on tapi auto low light nggak bisa on ya, masih belum bisa di resolusi sekian. Untuk fitur bisa on semua. Kita turunkan lagi di 1440, fps nya bisa sampai mana nih, 80 ya teman-teman. Itu bagian bawah nyala semua, mentok di 80 untuk resolusi sekian. Dan lensanya hanya mentok di wet, nggak bisa super view lagi, belum ketemu. Stabilisasinya masih off. Kita turunkan lagi, kita pakai 1080, fps kita dikasih sebentar, fps kita mentoknya di 90 ya teman-teman. Nah di sini untuk resolusi 1080 atau Full HD itu bisa di fps maksimal di 90 dan lensa di wet saja, nggak bisa di super view ya. Stabilisasi off, nggak bisa nyala, auto low light masih on. Kita coba turunkan fps nya, kita pakai 80 coba. Stabilisasi masih tetap off, lensanya bisa super view. Jadi ini belum settingan sempurna ya teman-teman, karena masih ada yang nggak bisa kita nyalain. Kita turunkan lagi fps nya, kita pakai 50 fps. Kita lihat di sini lensanya bisa pakai super wide atau super view ya. Untuk stabilisasinya bisa on, auto low light-nya bisa on. Dan inilah settingan yang saya pakai untuk motovlog, karena kebutuhan saya di motovlog itu bukan perihal resolusi sama fps teman-teman, tapi yang lebih penting bagi saya adalah bisa menangkap objek sangat luas. Nah di situ saya harus pakai lensa super view ini. Jadi saya harus ngalah untuk resolusi dan fps hanya di sekian. Yang penting objek yang saya tangkap buat motovlog itu bisa luas, karena super view itu sangat istimewa teman-teman. Tadi sudah saya tunjukkan ya perbandingannya super view sama lensa yang bawahnya itu. Oke, sudah di itu saja. Kemudian apalagi ya, resolusi fps sudah, karena ini sudah ketemu settingannya buat motovlog seperti ini. Untuk settingan pro nya saya kasih tahu juga ya, kalau pakai di on kan biasanya saya pakai seperti ini settingannya. Untuk warna itu saya pakai GoPro, karena ada pilihannya GoPro sama flat itu nanti bisa diedit di aplikasi editor. Kalau GoPro sudah nggak bisa, colornya ikut GoPro. With balance, keseimbangan putihnya saya pakai 4000 kak ya teman-teman. ISO di GoPro ini tersedia 400 sampai 6400 untuk ISO nya ya teman-teman. Semakin tinggi ISO maka semakin terlihat cerah seperti itu. Shutter saya pakai auto, audio saya off kan, sub itu saya ketajaman saya pakai medium, Evicom saya pakai 0,5. Geser ke kanan, stabilisasi pasti on, auto lock saya on kan, manual audio control saya pakai win. Oke, hanya itu settingan saya pakai untuk motovlog ya teman-teman. Tergantung kalau hasil videonya bisa dilihat di channel saya Minan Ahmad Official kayak gitu. Tapi waktu itu saya nggak pakai settingan ini, saya pakai nonaktifkan ini. Karena untuk apa? Untuk menghemat memori card dan baterai seperti itu. Jadi ini opsional ya teman-teman. Teman-teman mau pakai mode pro atau mode pabrik kayak itu. Udah. Jadi kalau buat motovlog untuk GoPro Hero ini, karena GoPro ini nggak cuma Hero 5 ya teman-teman, hampir semuanya portnya itu cuma 2 seperti ini teman-teman. Sementara kalau buat motovlog itu kita pasti butuh mic eksternal. Mic eksternal gimana mas? Kayak seperti ini. Nah seperti ini, kita harus pakai ini jack 3.5, bisa dilihat ya. Nah seperti ini.
Sementara di kamera ini nggak ada teman-teman, lubangnya nggak ada. Jadi kalau mau buat motovlog pakai action cam dari GoPro ini, kita harus nyari adapter dari Type-C ini ya teman-teman, ke jack 3.5. Nah, ini salah satu kekurangannya GoPro, saya jelaskan. Kan ada tuh teman-teman, kayak converter dari Type-C ke jack 3.5, kan ada converternya itu sama kayak punya smartphone yang sudah nggak ada jack 3.5 itu kan mainnya pakai converter kayak gitu. Kalau enggak ya pakai headset yang Type-C kayak gitu. Nah, di GoPro ini saya udah nyoba teman-teman beli converter yang sama buat Android. Ternyata itu audionya nggak mau masuk teman-teman. Nah, ini salah satu kekurangannya GoPro. Saya nggak tahu ya ini bisa dikatakan kekurangan atau memang buat nunjukkan bahwa inilah GoPro, inilah saya, seperti itu, yang nggak bisa dicampur adukan dengan brand lainnya, seperti itu. Jadi saya katakan GoPro ini seperti iPhone teman-teman, dia punya ekosistem sendiri. Untuk aksesorisnya juga harus pakai dari sananya, termasuk adapternya harus pakai dari GoPro. Nah ini kelihatan nggak? Nah ini original GoPro teman-teman. Ini Type-C to jack 3.5. Dan yang lebih ironisnya ya teman-teman, untuk adapter yang fungsinya hanya untuk converter ya teman-teman, ini harganya mahal sekali. Ini mencapai 800.000 teman-teman. Bisa dicek di toko oranye atau toko hijau, saya gak bohong. Jadi kalau mau bikin motovlog pakai GoPro harus beli ini teman-teman. Jadi cara pasangnya gimana mas? Cara pasangnya ya mudah aja, colokkan ke port Type-C nya. Tadi saya tutup, saya buka lagi ya. Colokkan ke Type-C nya seperti ini. Kalau sudah, mic eksternalnya ini kita colokkan ke sini seperti ini. Ketika sudah seperti ini, audionya mau masuk, kan konyol gitu loh teman-teman. Padahal converter kok bisa nggak pakai ori GoPro nggak bisa masuk, heran saya juga itu. Oke loh mas, tapi kalau pakai ginian kan buat ngevlog gimana? Ini gontang gantung kayak gini, nggak takut jatuh mas, apalagi mahal. Nah kalau pakai adapter kayak gini teman-teman, kita harus beli lagi. Sama disclaimer ya teman-teman, bahwa adapter ini nggak teman-teman dapatkan ketika teman-teman beli GoPro baru. Yang teman-teman dapatkan ketika beli GoPro baru itu hanya kamera sama baterai, dah itu aja, charger nggak dapat kayak gitu. Teman-teman harus beli ini kalau pakai adapter ini biar lebih praktis. Cara pasangnya mudah sekali teman-teman. Ini tadi tutupnya di mana ya? Bentar teman-teman, saya cari dulu. Nah, udah ketemu teman-teman. Tutupnya ini. Cara pasangnya mudah aja. Kita masukkan kameranya ke sini, ke case-nya ini, casing lah, katakanlah casing biar mudah. Masuknya tinggal geser aja kayak gini. Lepasnya tekan dulu ini baru geser ya. Tekan dulu sini baru geser. Kalau nggak ditekan nggak bakal bisa lepas kayak gitu. Nah ini kan ada lubang nih. Nah ini buat masukin ininya, adapternya, biar lebih kelihatan rapi, praktis, dan nggak takut jatuh. Apalagi harganya 800.000 hanya untuk converter, kan konyol sekali. Masukkan seperti ini, tinggal kita tekuk kayak gini. Oke ya teman-teman. Kemudian micnya kita masukkan di sini. Nah ini Type-C buat apa mas? Ini buat charger bisa. Tapi saya nggak pernah sarankan ya teman-teman ngecas ke device langsung, karena itu bisa merusak device-nya. Kalau misal ngecas pakai power bank bisa teman-teman, bisa mas, itu bisa teman-teman, tanpa baterai pun bisa. Ini bisa nyala kamera dari power bank, langsung colokkan ke sini tanpa baterai, itu bisa di GoPro ini. Tapi saya nggak rekomen karena bisa merusak. Apalagi untuk adapter di charger zaman sekarang kan besar-besar itu ampernya, tentu saja itu akan merusaknya. Nah kalau
motovlog harus pakai mic eksternal kayak gini biar audionya jernih, karena selain bentangan layar yang luas, sisi pentingnya motovlog itu suaranya harus jernih. Case-nya ini merek Ulanzi ya teman-teman. Untuk harga bisa dicek di toko hijau, toko oranye. Seperti itu. Kemudian untuk kamera sudah ya. Terus oh ya, untuk GoPro sendiri ini sudah water resist ya teman-teman. Tahan air. GoPro ini sudah tahan air ada batasnya, saya lupa. Enggak terus tahan air sampai kedalaman palung gitu enggak ya teman-teman. Palung sudah ngerti kan teman-teman, palung itu seperti lubang di laut kayak gitu. Nah ini bisa dipakaikan kalau buat snorkeling atau buat nyelam ya teman-teman. Meskipun ini sudah water resist, ya namanya buat jaga-jaga ya tetaplah pakai ini. Seperti ini ya teman-teman. Ini cara pasangnya sama aja sih. Ya, masukkan seperti ini, tutup, kemudian pastikan ini. Nah, kita tarik. Oke, ini buat tombol start dan stopnya. Jadi seperti ini buat tombol powernya. Jadi meskipun ini casingnya lebih tertutup beda dengan yang ini bisa buat nyalain sama anunya, nggak perlu ribet-ribet lepasnya ya teman-teman, kayak gitu. Emangnya aman mas pakai case seperti ini? Menurut saya ini aman teman-teman, karena ini ada sealnya, seal karetnya, jadi aman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah. Charger teman-teman, ini yang saya katakan teman-teman nggak boleh, saya tidak rekomen charger langsung ke device-nya. Kita harus beli charger eksternal. Ini sekali lagi nggak didapatkan ketika teman-teman beli baru teman-teman, ini beli terpisah kayak gitu. Mudah aja chargernya kayak gini kan, ada tuh tembaganya tuh ini. Portnya ini ada type C, ada micro. Produknya dari Kingma. Kalau masih ngisi itu warnanya merah teman-teman, kalau udah penuh nanti hijau kayak gitu. Selain itu yang perlu dibutuhkan untuk teman-teman mau bikin motovlog ya teman-teman, itu card reader seperti ini teman-teman. Saya pakai brand dari Mikuso teman-teman. Ini saya beli offline 70, kalau di toko hijau, toko oranye mungkin hanya 50. Saya pakai ini buat mindahin filenya teman-teman. Loh, emangnya nggak bisa mas mindahin pakai aplikasi GoPro-nya yang connect ke Android? Bisa teman-teman, cuma kalau teman-teman mau nunggu lama sih gak apa-apa, karena sangat lama sekali teman-teman. Sementara ketika nge-record video itu ukurannya hampir 5 GB lebih teman-teman, dan itu sangat lama. Makanya saya pakai ini. Selain itu biar kameranya juga istirahat kan, baiknya pakai yang eksternal seperti ini. Nah untuk merek Mikuso ini untuk flash disk ya teman-teman. Kemudian ini SD card yang besar, ini micro SD, ini port untuk ke Type C atau ke smartphone, ini untuk ke komputer. Loh mas, terus HP saya belum support Type C gimana? Jangan khawatir, dengan merek ini kita bisa pakai micro. Nah sangat fungsional. Mas untuk settingan di helmnya gimana mas? Nah untuk settingan di helmnya saya pakai helm ini ya teman-teman, helm JPX versinya ini. Saya nggak bisa tampilin yang luas seperti ini, dari tampak depannya, tampak belakang, tampak samping seperti ini. Dan ini dia tempat saya menempatkan kameranya, di sebelah depan sini. Loh mas, kan ada yang ditaruh di sini mas. Itu opsional aja teman-teman. Kalau di sini menurut saya kurang aman, takutnya nanti di jamret orang kayak gitu. Kalau di sini juga bisa di atas sini, tapi saya suka di sini karena saya bisa lihat layarnya di sini. Ini saya harusnya pakai mounting ya teman-teman. Ini namanya mounting tapi ada adapternya. Ini cuma saya pakaiin tali crack aja, ini kelihatan enggak? Ini cuma pakai tali crack. Harusnya ada mountingnya teman-teman, yang bisa dilepas pasang gitu loh. Ada kok di toko hijau sama toko oranye. Tapi ini berhubung saya nggak sabar ya, ini cuma saya pakai tarik crack aja. Lihatnya teman-teman, ini tinggal kita copot aja, lepas. Nah ini
kita masukkan seperti ini, kemudian kita talikan. Oke, adjustable aja teman-teman. Teman-teman mau hadapnya sejajar atau hadap lebih ke bawah itu kan tergantung, menyesuaikan aja untuk pengambilannya. Seperti ini nampak sampingnya ya teman-teman, seperti ini. Nah micnya ini, micnya itu saya tanam di dalam helm teman-teman. Nah ini kayak gini, seperti ini mountingnya. Kalau ini sih terserah teman-teman, menyesuaikan helmnya teman-teman ya, mau taruh dimanapun terserah, yang penting hasil videonya bisa kelihatan luas. Untuk micnya itu saya taruh di sini teman-teman, kelihatan nggak nih. Nah micnya saya taruh di sini, kan ini pas ke mulut ya teman-teman. Untuk kabelnya saya selipkan di dalam helm ini. Itu aja sih, kalau itu opsional aja, saya nggak merasa cara saya yang paling bagus atau yang benar, enggak, itu opsional aja, senyamannya teman-teman aja. Tampilannya kayak gini. Itu oke, mungkin itu ya teman-teman, review dari action cam buat motovlog saya, sama settingannya, sama pasangnya, setupnya seperti ini. Udah kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.